masukin 100 dapat 800 ya kayak gitu, nggak sampai banyak-banyak menangnya. Mm-mm. Pas sudah kayak gitu kan jadi ketagihan, kayaknya enteng banget gitu. Iya, cuman ini mah karena tinggal mencet doang gampang, cina nggak kayak Q sama poker sih. Saya aja depo katanya 50 jadi 500 tarik. Wah masa kata saya. Akhirnya coba-coba tuh. Memang bener menang, pertama dikasih menang terus. Pertama depo 25.000 kalau saya tuh. Dapat 1.200.000 lebih lah. Istri nggak keurus, istrinya. Sama anak juga, anak baru lahir kan, itu masih bayi. Sampai ya lupa, jadi lupa bang. Fokusnya itu ya pengen menang banyak, pengen menang banyak gitu. Pas parah-parahnya itu pas mau lebaran tuh pas puasa saya minjem ke rentenir, istri kan sampai istilahnya sampai minggat gitu, Hmm? Gimana, gimana, gimana? sampai pergi, Istri sampai mengangkat ya gimana sampai maksudnya? pergi gak tahan gitu. Pas coba lagi siapa tuh di berangkas itu kalau nggak salah ada uang 57 juta kalau nggak salah hasil penjualan hari Sabtu itu, Hmm. sampai jam 3 pagi total itu kalau nggak salah itu hampir 30-an Hmm. kepake itu saya, parah itu saya parah. Oke, siap Mas. Tinggal di Cianjur, Jawa Barat ya. Iya betul. Oke, siap-siap. Gimana? Dulu sih awal mulanya itu pas saya kerja di minimarket tahun Hmm. 2013 itu. Itu belum belum ini sih, belum belum mulai itulah. Masih Hmm. iseng-iseng tadinya tuh. Coba-coba taruhan biasa ya, misalkan ada bola, misalkan main taruhan rokok yuk tadinya tuh. Oh ya udah rokokan, rokokan biasa udah terbiasa tuh. Belum online kalau dulu tuh. Sampai-sampai kenal terus terus ada yang kenalin teman. Ini daripada ini katanya. Mending iseng-iseng aja main kartu, katanya. Main QQ di situ kayak poker gitu ya, Ah, ah. itu udah mulai online itu dikenalin tuh. Terus? Pertama menang sih, cuman nggak Hmm. seberapa menangnya juga, masukin 100 dapat 800 ya kayak gitu, nggak sampai banyak-banyak menangnya. Mm-mm. Pas sudah kayak gitu kan jadi ketagihan, kayaknya enteng banget gitu dari uang tuh. Kalau nunggu gajian kan kerja lama gitu. Nah, udah lama-lama kebiasaan kebiasaan akhirnya coba yang kemarin kan depo sedikit 100 dapat segitu gitu. Pas udah lama-lama coba depo agak gede naik 500 tuh 1 juta, 2 juta. Hmm. Ya lama-lama habis banyak gitu. Hmm. Lama-lama itu. Nah, pokoknya sampai keluar tuh, ujung-ujung sampai keluar saya berantem terus sama atasan tuh. Pas lagi di minimarket tuh berantem terus. Hmm. Ujungnya sampai Kenapa? resign. Berantemnya kenapa berantemnya? Efek Ya dari gara-gara judul itu itu? jadi jadi efek itu kan jadi jarang jarang tidur malam jadinya tuh. Oh, jarang Kalau tidur kalah kan cepat. pusing. Heeh. Sedangkan kan kalau di minimarket ada aturan, ada atasan juga, kadang ada atasan juga gitu. Jadi kalau tidur gak full itu kan jadi pekerjaan juga keganggu juga sih. Nah, dari situ kan jadi efeknya jadi parah lah gitu. Jadi kerjaan tuh keganggu banget itu. Ah. Sampai akhirnya gak nyaman di kerjaan terus pindah. Itu di Bekasi itu saya kerja masih di minimarket itu. Hmm. Akhirnya saya pindah ke daerah Bogor, ikut orang tua kan ada di Bogor itu. Pas Hmm. dulu pindah tahun 2013 pindah langsung ke Bogor, di sana dapat kerjaan lagi di restoran gitu. Udah dapat kerjaan enak gitu. Di situ paling enak di situ kerjaan. Nah di situ Terus? lingkungannya tambah parah, di situ lebih parah lagi itu, paling parah Hmm. itu. Sampai itu hampir tiap malam itu, tiap malam 2 malam tuh gak tidur itu, Terus? tapi kerja tetap kerja itu. Kan kerja di shift, kalau masuk pagi misalkan malamnya juga tidur, masuk pagi tetap kerja, sampai selayang-selayang gadang kan malamnya, sampai malam lagi ada yang ngajakin lagi coba ke warnet aja, kan dulu kan musimnya nggak di HP kan, di warnet dulu kan. Pas sampai apa namanya, karena sering banget itu posisi udah nikah. Kalau yang pas di minimarket belum nikah, yang pas di Bogor tuh udah nikah itu saya Hmm. posisinya. Itu udah banget sering kecanduan banget di situ, karena teman-temannya rekan-rekannya pas di Bogor itu lebih parah juga, lebih parah dari yang di Bekasi itu pas di minimarket. Itu teman kampung ya? Teman di kampung ya? Itu teman teman kerja Nongkrong gitu? tuh, bukan teman di rantauan itu. Saya kan Oke. asli Cianjur saya, di Oke. situ ketemu di tempat kerja itu. Nah yang pas di Bogor tuh atasannya pada main di situ, itu masih belum slot itu bang, masih poker lah, masih 2014 2015 belum kenal slot saya Hmm. belum. Cuman ya tetap aja kayak bola gitu, imbas itu sampai parah bang. Sama aja Hmm. namanya judi mah tuh, mau bola mau slot mau apa juga tetap aja parah gitu. Kalau kalau diterusin tetap pasti bakal parah banget efeknya gitu. Di situ saya kerjaan udah enak, dapat kerjaan 6 jam, jam kerja, dapat istirahat 1 jam, 7 jam sama istirahat paling.
gaji udah lumayan lah tahun 2014-15 tuh gaji udah 2,6 kalau nggak salah dulu tuh di restoran tuh. Ya itu Mm-mm. karena udah kecanduan tuh kan udah posisi udah nikah tuh pas udah di Bogor Mm. tuh istri gak keurus istrinya tuh. Sama anak juga anak baru lahir kan itu masih bayi sampai ya lupa jadi lupa bang fokusnya itu ya pengen menang banyak gitu Terus? pas 2016 tuh gaji udah habis gaji itu udah habis bang karena kan minjem-minjem ke teman nanti bayar gajian lah gitu resiko rumah tangga tuh udah nggak dipikirin nggak apa gitu Mm. kalau udah kecanduan kayak gitu pas parah-parahnya itu pas mau lebaran tuh pas puasa saya minjem ke rentenir minjem 5 juta ATM ditahan ATM tuh jadi kalau gajian tuh nunggu harus harus datang dulu ke yang megang ATM saya tuh sampai ke Mm. rentenir minjem-minjem Terus? yang dapat pinjam itu kalah lagi terus aja sampai dalam tambah dalam gitu kalahnya udah sampai benar-benar gelap mata gitu nggak sampai mikirin anak nggak sampai mikirin istri nggak sampai mikirin kerjaan gitu udah parah banget tiap hari gadang keluyuran pulang jam berapa nggak nentu gitu tapi ke kerjaan tetap masuk kerja cuman kerjaan jadi nggak benar juga gitu karena kurang Mm. tidur pikiran kalah terus jadinya nah pas lebaran tuh pas malam takbiran gaji habis THR juga habis sampai gak kebeli baju lebaran ya udah pasti itu uangnya juga habis kan THR habis duit gaji habis istri kan sampai istilahnya sampai minggat gitu Hmm? Gimana, gimana, gimana? sampai pergi Istri sampai minggat ya gimana sampai maksudnya? pergi gak tahan gitu Hmm, udah lama itu. Kapan itu istri perginya minggatnya? itu 2016 kalau nggak salah Oh, 2016an 2016. Itu main dari tahun iya berapa? itu main tuh dari kalau online tuh dari tahun 2013an Di warnet itu. iya di warnet Oh, oke, oke, oke. 2016 istri kabur berarti tuh. iya, sama dulu tuh kan ada adik ipar tuh main tuh. Bapak saya masuk pagi, si pagi itu Ah, jam 7 pulang jam 4 sore kan pas pulang udah gak ada. sampai sekarang atau gimana? Ya sekarang udah pisah sekarang mah. Oh, gara-gara berarti gara-gara judul nih pisah sama istri. Ya, ya sudah jelas, itu sudah jelas banget. Nah, itu waktu tahun 2016 istri kabur itu balik lagi tahun berapa? Di tahun itu juga. Balik kemana bang? Kan istri kabur nih. Hmm, Sempat balik lagi apa enggak? Balikan nggak lagi. balik lagi, nggak Enggak. balik lagi, Balikan lagi. nggak balik lagi. Oh, itu dari kabur 2016 itu berarti nggak sempat balik lagi Sampai sampai sekarang dengan nggak. pisah beneran. Iya, Oke, pisah benerannya tahun berapa? tahun 2017-an lah, Oh, 17 berarti akhir. setahun ya. Setahun istri pergi, pisah beneran. Iya, pisah beneran. Oke. Udah nikah lagi Mas dari tahun 2017 sampai sekarang. Kalau saya sudah sih, Oke. isi sudah, saya sudah. Oke, oke, oke. Siap, siap. Berarti pisah itu dengan istri pertama itu karena judul ya? Iya. Oke. Nah, oke. Terus perjalanan mengenal judaya yang baru ini gimana? Nah, habis itu kan pas isi pergi kan 2016 tuh. Nah, saya kan di Bogor juga udah gak nyaman juga tuh. Orang tua juga udah mulai udah pada pulang gitu. Mm, Ya lihat lihat saya kayak gitu kan di Bogor juga malah jadi risih orang tua juga. Malu juga kan pinjam sana sini. mm, Itu di Bogor itu saking parahnya bang. Kan banyak warung kopi kan. Kalau deket saya kan kerja di mall itu. Pas di Bogor itu. ya. Kalau istirahat kan biasa ngopi di situ. Udah pada kenal gitu. Mm, Ada beberapa warung kopi lah misalnya udah kenal biasa kan udah kerja di situ saya lama tuh udah kenal mm, udah akrab gitu sampai berani gitu minjem 500 400 700 terus ke tetangga kerjaan tuh di sampingnya kan ada kerjaan juga di restoran tuh banyak mm. gitu banyak restoran nggak kena minjem dulu lah gitu. Sampai ke beberapa orang sampai ke warung-warung tuh dipinjemin itu sampai parah puncaknya itu karena gaji habis tuh di tiap bulan tuh gaji tuh udah gak ada paling sisa 100 200 sisa bayar hutang tuh akhirnya kan dipikir-pikir wah ini gak bakal benar gitu nah pas tahun 2016 akhir saya pindah tuh, pulang kampung Cianjur Mm. pas pulang ya alhamdulillah di situ dapat kerjaan tuh dapat kerjaan di konter HP di situ kerja lagi saya tadi itu udah mau niat udahlah mau benar-benar gitu mau benar-benar istilahnya ninggalin gitu nah pas di konter tahun 2017 itu nggak salah. Udah berhenti bang tuh sebulan 2 bulan tuh udah gak ada ini soalnya udah gak ada yang main di situ di tempat kerja tuh di tempat kerja yang baru di Cianjur tuh udah gak ada yang main lah istilahnya gitu Mm. udah mulai-mulai normal tuh sebulan 2 bulan nah udah
ada sekitar 6 bulanan kerja di si Konter di situ. Kan saya tinggal di Konter bang, tidur di sana gitu. Pas di Cianjur tuh, pas sudah pindah ke Cianjur sekarang. Mm-mm. Jadi tidur di Konter. Jarang pulang, paling kalau libur pulang ke rumah orang tua. Nah pas sudah di situ, iseng-iseng lagi coba karena jenuh kan di Konter berdua gitu. Kadang teman tidur, saya yang main HP jenuh gitu. Mm-mm. Ah coba lagi lah iseng-iseng gitu. Main lagi di situ malah. Mm. Nah, karena libur kan pulang. Kalau libur tuh pulang ke sini. Pulang ke rumah ortu. Di sini kan banyak tetangga gitu. Mm. Teman-teman sekampung. Di sini mulai kenal slot tuh. Mm. Sama teman kampung kenalnya. Oke, Kalau terus? di kantor kan nggak, saya apa namanya, libur atau main. Main apaan ya? Coba ini mah cina main slot. Ah, judi bukan ya? Iya, cuman ini mah karena tinggal mencet doang gampang. Cina nggak kayak kio-kio sama poker sih. Saya aja depo katanya 50 jadi 500 tarik. Wah masa kata saya. Akhirnya coba-coba itu. Si counter kan saya masuk jam 9 pagi itu pulang malam jam 9 tutup toko gitu. Saya kebetulan dipercaya di situ sebagai admin di counter bank di Samsung tuh. Malamnya saya coba tuh. Memang benar menang, pertama dikasih menang terus. Pertama depo 25.000 kalau saya tuh. Dapat 1.200.000 lebih lah sekian gitu. Nah di situ mulai parah saya. Jebak, kejebak lagi di situ. Apa sudah ada setahunan. Nah, saya nikah lagi di situ. Masih sama orang Cianjur juga. Nikah lagi. Posisi saya masih main itu bang. Bola iya, slot ditambah slot sekarang parah itu. Pas tahun 2017 pas di counter. Cuman bedanya kalau yang istri yang sekarang tuh masih masih bertahan lah gitu. Kalau di Sunda mah itu bertahan tapi sering cekcok gitu. Kalau yang sekarang mah gitu. Mm-mm. Nah pas apa namanya di counter tuh udah enak bang. Saya dikasih kepercayaan tuh sama si bos itu. Bosnya kan Cina tuh. Udah katanya "Emang kalau misalkan apa namanya jauh capek katanya pulang pergi ke rumah di sini tidur di toko aja gitu. Karena Mm. yang lain mah nggak tidur di toko gitu. Nggak tidur di Ya. counter. Saya mau diizinin di situ sama ponakannya. Jadi kalau misalkan si bos kan satu minggu tuh libur ke Mm. Bandung dia pulang gitu. Jadi satu minggu nyampe yang berangkat saya gitu. Hari Senin yang store ke bank tuh hasil penjualan toko tuh saya yang storein. Nah di situ mulai kumat lagi bang. Udah nikah posisi nikah yang kedua tuh. Pas lihat uang tuh berangkat kan malam tuh saya ngitung uang pembukuan gitu bikin laporan lewat email ke Mm-mm. Bandung ngitung uang dapat sekian kan Sabtu Minggu kan si bos gak ada gitu Mm-mm. ke tokonya lagi hari Senin sore gitu. Saya bilang cobain aja lah saya bilang pakai depo di situ main slot itu bang di situ kan berangkas di HP kan paling kecil sehari itu pendapatan itu ada 20 juta sampai 30 mah ada kadang nyampe 50 omset sehari itu Omset, oke. Itu konter iya apa sih? handphone Konter handphone. iya Oke. handphone Duitnya berarti ngeledak di berangkas tuh, ngeletak. iya kan saya yang beresin saya tanggung jawab Oke, di oke, situ. oke. Terus, terus. Nah, di situ mulai kumat lagi. Udah dikasih kepercayaan, istilahnya nggak tahu diri banget lah. Kemudian jadi kerjaan susah, udah dapat kerjaan, malah disia-siain. Pas hari Sabtu siang kan si bos udah nggak ada tuh. Nah malamnya tuh pas tutup toko, itu yang berangkat. Ah, si bos nanti Senin ini berangkatnya. Kalau jadi kan jadi ke uang tuh nyepelein bang. Hmm. Ah, saya pinjam aja, ntar juga keganti masa iya nggak menang gitu. Saya pakai tuh. Pertama tuh 500 pinjam. Itu duit dari berangkas. Iya, dulu kan Hmm. belum ada dana, belum ada apa dulu kan. Ya. Maksudnya belum ramai lah dana tuh. Kan kebetulan di counter tuh deket ke ATM BCA tuh. Saya pakai Hmm. ATM. Jadi store store tunai gitu istilahnya. Pas jam tutup toko jam 10-an saya coba depo. Pertama 500. Main terus loh. Kalah mah. Bingung saya di situ. Gimana caranya saya balikin gitu. Aduh, 2 hari lagi nih hari Senin si bos pulang. Nanti gimana gitu. Pasti marah gitu. Pas coba lagi siapa tuh di berangkas itu kalau nggak salah ada uang 57 juta kalau nggak salah hasil penjualan hari Sabtu itu Hmm. sampai jam 3 pagi itu total itu kalau nggak salah itu hampir 30-an Hmm. kepake itu saya parah itu saya parah Sampai pagi 30-an. sampai jam 4 pagi lah kalau nggak salah udah Ah, pusing banget itu itu duit parah berangkas itu dipakai iya 30 juta. parah itu Waduh. Itu yang tadi awalnya 500 pusing ya. lah Yang tadi awalnya lima iya ratus. Tuh. iya karena pengen balikin itu kan Waduh. Duh, parah parah itu. lagi nih. Ini kriminal ini duit berangkas dipakai. Terus, terus, terus. Nah, itu kan posisi saya udah nikah tuh ya. Udah nikah Hmm. istilahnya. Nah, kebetulan kan isi suka apa namanya? Suka nyicil-nyicilin barang gitu. Jadi isi nggak diem gitu. Yang Hmm. kedua itu. Nah, pas subuh kan saya telepon. Karena isi kan di rumah tuh. Hmm. Saya kan di toko. Jadi kalau libur aja saya pulang.
Saya nelpon tuh pas paginya tuh subuh Hmm. subuh pas subuh hari Minggu subuhnya tuh saya bilang, yang ada uang nggak, minta pinjam dulu lah gitu. Kan dia kadang suka ada kenalan lah gitu, suka minjem minjemin di tetangganya itu, minjem ke bank gitu. Hmm. Berapa ya? Itu mulai bohong di situ bahasa saya bang, mulai berani bohong ke istri. Padahal istri udah baik itu, yang kedua juga nurut. Kalau ada mah 30-an gitu. Sekaget itu sih buat apa katanya. Saya bohong di situ, saya bilangnya itu HP itu salah jual. Pokoknya HP hilang apalah saya tanggung jawab gitu. Bohong, pokoknya Tiba-tiba bohong lah ya. bohong istilahnya itu. Hmm. Sekitar jam 9 pagi itu datang nganterin uang ada bang. Itu masih masih ketolong itu. Diganti Siapa yang sama nganterin istri itu uang? datang. Istri sama ponakannya. Jam 9 pagi itu. Itu buat nombokin 30 juta tadi dipakai. Iya, pinjam ke tetangga itu, tetangga minjem ke bank. Jadi biasa gitu. Tetangga Bayarannya minjem kemana? bulanan ke bank. Kan cepet waktunya itu. Iya, jadi maksudnya pas pas minjem tuh tetangga udah pinjam ke bank gitu, udah ada Oh, udah tuh ada ya, suratnya. udah ada ya. Jadi tetangga Memang itu biasa udah ada duit minjemin yang gitu. yang sebelumnya udah minjem ke bank gitu. Iya, pas Oke. kebetulan ada itu. Jam 9 datang tuh akhirnya ketutup tuh. Hmm. Saya udah kapok tuh, udahlah. Saya gak bakal apa namanya, gak bakal gitu lagi gitu. Ini Hmm. kerjaan udah enak, udah apa gitu. Ya. Nah, pas malam minggunya, malam Senin, minggu malam Senin tuh. Hmm. Malamnya kepikiran lagi, aduh uang sayang juga gitu. 30 juta masa iya gak keganti gitu. Di situ malah main lagi malamnya bang. Hmm. Gak kapok, keherannya di situ Itu jadi. duit dari mana? Kadang, Malamnya main lagi duit dari mana? ya itu lagi, itu lagi, Duit berangkas itu tadi. itu lagi, ulang lagi. Pas Terus malam terus keduanya itu, malam Seninnya itu, habis kurang lebih sekitar 15-20-an. keduanya ya. Iya, yang kedua. Ngeri bener. Nah, Oke. subuhnya itu ya bilang, nelpon lagi ke istri itu. Diganti lagi seperti itu kayak gitu. Oke. Terus nih nyari nyari pinjaman lagi buat 15 juta itu yang kedua. Iya, intinya ketutup juga yang kedua tuh, sama posisinya kayak gitu. Ya, Sama, masih oke. percaya, ya, sih masih percaya lah ya. Soalnya kan saya belum pernah kayak gitu tadinya tuh. Mm-mm. Baru-baru ini. Mm-mm. Biasa normal lagi, kerjaan lancar. Kenapa sudah ada setahun lebih itu kerja. Saya masih main, cuman agak ngurangin itu bang tuh. Udah agak ngurangin paling deponya 10 ya, kayak gitu kan, gak nyampe sejuta gitu. Oke. Itu tadi yang pertama dan yang kedua pakai berangkas itu tahun berapa? Pakai duit berangkas itu tahun berapa? Itu tahun 2018 kalau nggak salah. Oke. Itu akhirnya disaurinnya gimana tuh bayarnya? Ya itu, nggak kecil itu bang. Jadi kali lo minjem lagi terus itu. Sampai sekarang. Sampai sekarang malah tambah gede ya. Tambah bengkak sampai sekarang hampir 200-an. Waduh, itu ketahuan nggak itu duit berangkas dipakai sama emas buat Pas main judul tahun sama bos? 2000, pas tahun 2020, 2021 kalau nggak salah tuh. Hmm. Ketahuan itu, ketahuan. Cuman istilahnya kekeluargaan diganti bang. Ya minjem lagi, nambah lagi. Ketahuannya karena apa? Maksudnya tahu buat main judul atau gimana? Kan di situ kan ada HP demo kan. Saya main tuh nggak di HP sendiri karena RAM-nya kecil. Kalau Hmm. yang saya pakai itu, kalau di counter kan, di counter HP itu ada contoh HP hidup, Iya. nggak ada kartunya. Nah, saya main di HP itu, ketahuannya di situ. Hmm. Nah, si bosnya Gimana? pas hari Dipecat itu apa enggak? bilang, ya udah jelas itu bang, Gimana? Responnya bos itu engkong-engkong gimana responnya? kecewa sih. Kalau Cina kan istilahnya kalau udah percaya tuh percaya banget bang, Mm-mm. semuanya dipercayain. Cuma kalau udah bikin kecewa ya udah, apakah mau nerima lagi? Cuman ya suruh ganti. Suruh ganti. Pokoknya Mm. totalnya sekarang tuh, sampai sekarang tuh hampir 200 lebihan bang, kalau dihitung-hitung. Mm-mm. Posisi nganggur sekarang tuh. Hmm. Utang sekarang tinggal Tapi berapa? hampir 200 lebihan bang. 200. Posisi nganggur. Nganggur udah berapa lama? Ya pas keluar dari konter HP aja tahun 2021. Lu udah nggak kerja-kerja sampai sekarang. Oh, lah itu gimana bayarin utangnya gimana dong? Ya sekarang nggak kecicil. Nggak kecicil. Ya sekarang isi kan tinggal, maksudnya beda kecamatan lah isi gitu. Masih Hmm. di daerah Cianjur. Kadang isi pulang ke sini. Bisa tinggal di rumah orang tua ini. Hmm. Itu bang, sampai motor-motor tuh habis bang. Motor berapa biji itu habis. HP berapa biji, beli HP jual lagi, beli motor jual lagi. Wah, sampai ini aja. Tapi Itu utang gimana? bukan Akhirnya main. istri tahu. Istri yang Tahu, kedua ini tahu tahu. kapan? Taunya kapan? Tahunya ya itu pas sudah keluar. Tahun Hmm. 2021 di situ. Sekarang masih bareng sama istri. Masih bareng, cuman sekarang kadang dia ke saudaranya gitu. Terus kadang ke sini. Hmm. Cuman dua-duanya nggak kerja sekarang. Isi kan bola juga habis jualan tuh kan. Karena saya juga Hmm. yang ini kan. Itu buat kehidupan sehari-hari Mas gimana?
Ya kadang dari orang tua ya, kadang-kadang ya sedapat-dapatnya aja. Orang tua siapa? Orang Rokok tua istri apa orang tua Mas? orang tua saya, orang tua Hmm, saya di sini itu masih Blas ada sama sekali dua nggak kerja ini, nggak ada pemasukan. sama sekali bang. Itu efeknya parah saya itu. Nggak Kan dari nggak KP ini, saya nggak nyoba pekerjaan serabutan atau apa gitu. kayak apa contohnya gitu. Ya macam-macam serabutan kan macam-macam mungkin bisa kuli bangunan, bisa apa gitu loh. Kadang-kadang, ya kadang-kadang. Yang pas kemarin saya bilang ke abang tuh, saya mau ikut pilkada gitu. Jadi KPPS ikut, kalau ada ikut gitu. Hmm, hmm. Oh iya ya, Mas itu yang udah schedulekan mau datang nggak jadi ke studio ya. Iya itu, Yang waktu itu udah schedulekan tapi katanya nunggu pilkada selesai dulu ya. ya itu di situ. Ya itu saya. Iya itu udah lama banget itu bener-bener bener gue inget iya 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 iya. Hmm, Pas tahun 2021 pusing itu bang, pusingnya lama itu. Sampai parah itu, makan nggak enak gitu. hmm, Banyak pikiran. Ya, istilahnya kan utang tuh jadi kemana-mana utang tuh. Jadi kayak remeh. hmm, hmm, Kalau hmm, istilah Sunda mah remeh ngeremeh gitu sih. hmm, hmm, Kemana-mana. Yang ke tetangga, yang ke saudara, ke teman, yang tadinya percaya kan jadi gak percaya juga. hmm, hmm, Di hmm. situ mulai parahnya. Sampai efeknya sampai sekarang. Jadi kalau ada kebutuhan kayak sekarang, misalkan saya mau pinjam ngelamar kerja, itu buat ngelamar apa. Ini tetap gak percaya. Karena lihat Iya iya iya. jejak digital saya di situ. Kalau dulu Hmm, kan hmm. gampang pinjam ke saudara, ke teman tuh. Pinjam berapa, dikasih. Nah sekarang mah udah susah sekarang. Mas sama Sampai istri kedua sekarang ini punya anak enggak sama istri pertama? ada satu. Oke, nah itu buat nafkahin anak dari istri pertama gimana? Ya itu enggak bang, sampai sekarang Enggak juga ya. belum ketemu kan. Kadang-kadang Waduh. aja kalau ada rezeki, misalkan kalau ada rezeki, misalkan berapa gitu. Paling lewat adik, soalnya kan udah gak mau ngomong sama saya itu bang, Iya iya. mantan tuh. Udah Oh, benci banget. Jadi misalkan lewat adik, nanyain udah kerja belum, usia berapa anaknya kemarin di istri pertama? sekarang sekarang tuh kelas 2 SD, kalau nggak salah mau naik mau kelas 3. Hmm. Tapi suka ketemu. Boro-boro bang ketemunya gimana coba. Posisi nganggur, nggak ada kerjaan. Oke oke oke. Komunikasi udah nggak pernah, komunikasi juga bang. Iya iya. Kan Oke, udah berarti terakhir kesel. oke oke oke. Berarti terakhir main judulnya tuh kapan? Terakhir ya? Terakhir itu sekitar tahun itu pas 2021 tuh belum berhenti bang, walaupun Mm-mm. udah nggak kerja juga itu. Makanya sampai meledak itu posisi nganggur masih main juga. Berarti berhenti tahun 2024 akhir. 2024 akhir. Baru kemarin dong. Iya baru kemarin Loh, waktu pilkada itu ngomong sama aku katanya mau ke sini berarti masih main. masih main itu. Waduh, Itu uangnya tuh waduh. habis pakai itu. Ya 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 ya. Oke, jadi gimana nih? Aku pengen tahu nih, kita langsung ke conclusion aja nih. Nih Mas ngobrol sama aku berarti dalam rangka apa nih? Gimana? Coba aku pengen tahu jelasnya dari Mas. Intinya itu misalkan ada yang nonton podcast saya sama abang ini, misalkan ada yang nonton, yang mudah-mudahan aja pas lihat tayangan ini itu maksudnya pada sadar lah, pada berhenti gitu. Masalahnya gak ada yang enak itu, gak ada yang kaya juga gitu, Hmm. malah tambah habis yang ada tuh. Yang ada bukannya nambah uang banyak, yang ada malah habis. Sampai kerjaan habis misalnya, sama anak jauh kan, sama anak kandung tuh. Sampai sekarang nggak ketemu-ketemu saya bang. Udah berapa lama sama anak itu nggak ketemu? Pas tahun 2017 saya sempetin ke Cirebon sekali nengok, baru sekali ketemu. Sampai sekarang belum ketemu lagi. Itu dari 2017 sampai sekarang nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu dari 2016 tuh, semenjak pergi itu. Nggak Dari teleponan apa 2017 video ya. call gitu. Pernah sekali-kali, cuma sekarang udah nggak pernah. Sekarang tuh udah total. Mas nggak kangen apa? Ya kalau ditanya itu pasti kangen bang. Cuman mau gimana lagi gitu. Susah itu bang. Sekarang kan mau kerja yang kayak di pabrik-pabrik, kayak dia masuk, udah susah kan, kementok di umur juga sekarang itu. Iya, kalau di Makanya pabrik-pabrik kemarin mah tuh udah pas, iya. Ya nggak nyari ke iya sekarang udah. Mas ada ini nggak ada skill apa gitu loh. Maksudnya apa Saya gitu. bisanya jualan paling kalau sekarang tuh. Nggak nyoba jualan gitu. Udah sempet nyoba jualan apa gitu belum? Belum pernah karena kendala di modal juga Mbak ya. Kemarin tuh yang pas saya bilang terakhir itu main itu yang pas uang hasil kerja itu Hmm. KPPS tuh saya Hmm. pakai itu. Ya siapa tuh buat modal tadinya tuh. Hmm. Bukannya nambah banyak malah habis. Parah emang, semakin diempanin itu semakin nyedot, paling semakin nyedot lebih dalam lagi. Hmm. Motor sampai habis 3 motor tuh. Udah jelas lah kalau minjem-minjem itu kan. Jadi istri kan jadi yang sekarang ini kan minjem-minjem ke tetangga jadi gak akur. Hmm. Kayak teman-teman ke saya juga, teman-teman saya saudara juga udah
susah percaya sekarang bang, Iya, 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 iya. udah susah. Ya. Oke, ini sekarang gimana nih? Plan plan Mas gimana? Ya pasti namanya yang udah pernah ngerasain kayak gini, pasti pasti ujungnya ya pengen berhenti bang, pengen berhenti total. Cuman ya kendala itu di kerjaan bang, kendalanya itu. Di kerjaan gimana maksudnya? Iya, maksudnya susah juga jadi kerjaan tuh pengen dapat kerjaan yang tetap lah, maksudnya mau gaji berapa kayak misalnya, yang penting bisa nyambung hidup, biasanya gitu, bisa buat makan sehari-hari, bisa nyicil utang gitu. Nah makanya saya kemarin tuh yang 8,5 dapat itu, kirain tuh mau dapat banyak gitu. Mm-mm. Kalau misalkan nambah, misalkan kan bisa buat usaha, bisa jualan apa gitu tadinya itu. Itu kalau kalau menang judul maksudnya. Iya, mikirnya kan ke situ. Waduh, Kan otakku gimana udah, sih orang duit haram masa buat usaha? ya makanya pikiran udah sampai ke situ bang, karena udah gelap yang kayak gitu tuh. Jadi pikiran tuh udah gak normal bang, bertahun-tahun ya sampai sekarang ini efeknya tuh kerasa banget. Niatnya kan misalnya siapa tahu nambah lah, siapa tahu nambah. Nah, kebetulan kan lingkungan saya juga masih ada yang main, pada main juga anak-anak tuh, Mm-mm. sama posisinya. Cuman bedanya tuh yang lain tuh belum pada nikah, jadi maksudnya habis barang sendiri, hasil kerja habis, duit gaji Mm. habis gitu. Gak sampai kayak saya gitu. Kalau udah rumah tangga mah tambah parah, efeknya kemana-mana efeknya. Ya pinginnya sih normal bang. Sekarang kan udah awal tahun gitu. Kalau ada kerjaan misalkan ada yang ngajakin jualan misalkan gitu. Cuman ya sekarang karena jejak digital saya udah kayak gini, jadi susah yang ngajakin tuh kurang percaya. Sekarang gini aja, Mas, kerja serabutan dulu, apa aja yang penting bisa dapat duit, nanti ngumpul-ngumpul gitu tabung, bisa bikin buat usaha gitu loh. Apa aja disikat dulu gitu loh. Jangan di situ. Kalau di situ kan banyak orang sudah nggak percaya sama Mas nih, udah trust issue gitu ya. Mas ke tempat lain gitu Hmm, loh, merantau kemana gitu loh, untuk kumpulin duit gitu loh. Tapi jangan main judul lagi. ya pengennya sih gitu bang. Cuman maksudnya koneksi tuh udah gak ada koneksi saya di luar itu. Kan cacat karena itu. Waduh, ya susah ya Yang kalau gitu ya. pas di Bekasi kan, di Bekasi itu lama tuh dari tahun 2009 kan di situ. Pas kerja di minimarket itu. Kan teman lama juga udah saya pinjemin itu, Hmm. udah nambur jelek. Pas di Bogor sama. Jadi maksudnya koneksi koneksi saya yang dulu ngerantau itu udah pada jelek karena kelakuan jelek saya di situ. Ya itu Pinjam pastilah, uang itu pastilah. Oke oke, kayak sekarang gitu. sekarang udah nggak usah fokus ke masalahnya nih. Gimana nyari solusinya nih, Mas? Sekarang gimana caranya biar bisa dapat income gitu loh, biar dapat penghasilan ya nyari kerjaan. Coba cari solusi buat kalau bisa jangan di tempat Mas nih, di yang sekarang Insya ya. Allah sih. Saya Cari juga ke kemarin kota tuh udah, lain gitu. saya juga niatnya gitu bang. Kemarin nanyain ada, istilahnya ada saudara lah maksudnya gitu. Kemarin Mm-mm. ke rumah. Ada lowongan nggak gitu. Biarin lah maksudnya mau jaga warung kayak mau apa kayak gitu. Istilahnya maksudnya kalau ke tempat baru kan saya baru lagi gak ada yang kenal istilahnya gitu. Mm-mm. Jadi istilahnya saya berhenti lagi gitu. Mau yang penting bisa makan dulu aja gitu. Iya iya Karena iya. ntar kalau ada info kan ada dikabarin katanya. Udah nanya-nanya dari kemarin juga tuh. Dimaksimalkan gitu loh perjuangan buat nyari kerjaannya tuh Ya insya Allah sih. dimaksimalkan gitu loh. Ya, tinggal nyesel doang sekarang mah. Nyesel parah gitu. Parah banget. Iya, istilahnya malah jadi bingung sendiri sekarang mah gitu. Mm-mm. Ya, ya, ya. Oke deh. Berarti solusinya sekarang udah ketahuan ini. Jadi Mas harus nyari kerjaan dulu. Kalau bisa jangan di situ, cari tempat lain, ke kota lain, merantau, cari income, ngumpulin nanti buat usaha segala macam tuh udah di situ tuh solusinya itu. Oke, Ya oke, oke. Udah dibantu doa, nangkap. dibantu doanya aja bang ya. Bantu Siap, doanya siap, aja siap. lah. Mudah-mudahan ke depannya saya bisa inilah, bisa berubah Hmm, total misalnya gitu. hmm. Bisa biar bisa cepat ketemu anak juga saya. Aduh, kalau denger kayak gini, ini gua serem. Ya, oke, oke. Ya udah mungkin ini buat teman-teman saran-saran buat teman-teman yang biar nggak pada kejebur lagi ke judul. Ya saran dari saya, maksudnya jangan sampai coba-coba lah. Apalagi sampai kecanduan banget. Itu efeknya kayak saya gini. Bukan Hmm, saya doang, sebenarnya banyak gitu. ya, Banyak yang terjerumus, yang lebih parah dari saya pun ada, yang sampai bunuh diri apa pasti ada lah gitu, banyak. oke. Saran untuk teman-teman yang nonton podcast ini gitu, kalau bisa yang belum main jangan coba-coba, yang udah main maksudnya berhenti lah sedikit-sedikit gitu, jauh-jauhin lingkungan yang berbau judi itu, jauhin aja. Soalnya kan dari pertama itu dari ngelihat bang, dari Hmm, ngelihat cuma coba. Nah, kita udah bisa, udah kecanduan, udah sering. Soalnya kalau berhenti itu susah, ya, kayak ada yang kurang gitu bang, kalau nggak main tuh, kalau udah kecanduan tuh kayak gitu. Kayak ada yang kurang apa gitu. oke, oke. Oke deh, itu aja dari aku. Mudah-mudahan Mas dapat kerjaan yang Amin. pas, dapat income, Amin bang.
dapat penghasilan, bisa menghidupi anak istri kayak gitu ya. Bisa membaik lagi, Amin. tapi mesti stop dulu tuh, ya. Insya Allah bang. Udah niat saya sih. Udah Ya, bulat insya Allah. ya udah. Siap-siap, itu aja ya. Terima kasih banyak ya, Siap bang. Mas Wawan ya. Siap bang. Siap, oke. Thank you ya. Assalamualaikum, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.